Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya. Ya, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara kita memaksimalkan keuntungan membeli HP bekas, HP Android teman-teman, terutama dari HP layar poni. Di samping kita membeli PCB seperti ini kan PCB dari HP Android jadul. Dan ini PCB dari Android 4G. Biasanya kita membeli Android Cina seperti ini langsung kita bongkar. Kita ambil kamera, kita ambil konektor cas papan bawahnya, itu konektor papan cas bawah masuk rating, baterainya bisa dijual per kilo, kameranya laku di harga 2.800.000 per kilo. Dan LCD-nya juga laku teman-teman. Namun di sini kita bisa dapat untung lebih lagi dari HP yang seperti ini teman-teman. Ini adalah HP Android layar full. Untuk HP Android di sini yang bisa kita ambil untung lebih selain harga mesin. Contohnya dari Android minimal OS 8 karena spare partnya itu masih diperlukan. Di sini saya membeli HP Cina, HP Android, HP jadul, dan sering dapat yang seperti ini teman-teman. Biasanya ini kalau sudah mati total, kita jual mesin, terus spare partnya kita simpan, dan kadang-kadang sebagian mungkin ya ditaruh asal-asalan, jadi nggak bermanfaat. Nah, jadi maksud dari video kali ini kita akan memaksimalkan semua keuntungan dari kita membeli HP Android, terutama yang kita dapat misalkan dari HP layar poni yang seperti ini. Nah, ini akan kita singkirkan. Kalau kita membeli Android seperti ini kalau kita jual spare part kan peminatnya sudah nggak ada ya, mungkin ada cuma sedikit. Kalau yang spare part yang seperti ini kan banyak peminatnya. Kalau kita dapat yang seperti ini paling tinggal kita bongkar aja nih, kita jual mesin, LCD kita lepas, kamera sama yang papan connect jasnya bisa kita lepas. Ya, ini langsung dibongkar saja teman-teman. Namun di sini kita akan memaksimalkan keuntungan dari HP layar poni ini teman-teman. Ini kan kita singkirkan dulu. Di sini kita akan memaksimalkan keuntungan dari kita membeli HP Android. Nah, kita sering dapat yang seperti ini. Kalau kita membeli HP rusak, semua jenis HP rusak, pasti kita sering dapat yang seperti ini teman-teman. Nah, sekarang akan kita ambil contoh dari HP ini teman-teman. Nah, ini adalah Infinix Note 30. Jadi kalau kita membeli HP keadaan rusak seperti ini kita beli saja di harga mesin kalau misalkan yang punya mau jual. Jadi untuk harga mesin di RAM 8/256 ini harganya yang masuk grade 180.000 per mesin. Jadi ini bisa kita kasih harga, misalkan ini yang sudah mati total, ini kita beli di harga 180 atau 150.000 teman-teman, kita masih banyak dapat untung. Jadi ini sementara yang saya tampilkan di video ini saya beli di harga 200.000 teman-teman, karena ini HP-nya masih hidup, rusaknya cuma di bagian IC lampu ini. Kata yang punya ini saya coba cas, bergetar, masih ada kehidupan, cuma ini layarnya nggak tampil. Udah dicoba LCD yang baru juga nggak nampil, cuma dia hidup teman-teman, di telepon masih bunyi. Nah, jadi di sini ini saya beli harga 200.000 karena keadaan saya anggap ini harga mati, dan penjual juga mau menjualnya di harga 200.000 teman-teman. Jadi di sini saya akan memaksimalkan keuntungan dari HP Infinix Note 30 ini. Di sini kita beli di harga misalkan ini 180.000, anggap kita beli 180.000 ini mesinnya saja sudah 180.000, kita sudah balik modal. Jadi
kita dapat keuntungannya dari spare part ini teman-teman. Spare part ini bisa kita jual. Nah ini contohnya nih dari papan connect case ini teman-teman. Nah fleksibel, kita masih dapat dari fleksibel connect charger, speaker. Nah speaker ini bisa kita jual. Dan ini bisa kita jual spare part ori cabutan. Nah, di sini kita juga akan menjual spare part seperti kamera depan, kamera belakang. Ini kalau kita dapat HP yang Android yang sudah OS 10 ke atas, itu yang mending di spare partnya dijual. Contohnya seperti ini bisa kita jual teman-teman. Kalau kita timbang ini paling ketemunya di harga 6.000 teman-teman. Ini untuk kamera 4 ini. Tapi kalau kita jual sebagai spare part ini bisa kita dapat lebih. Ini anggap saja kita jual kamera. Untuk penjualan kamera depan sebagai spare part ori copotan ini kan ini dijamin ori. Untuk kamera depan ini bisa kita jual, misalkan kita kasih harga murah, misalkan sini misalkan kita jual misalkan. Nah ini misalkan kita jual spare part. Nah ini kita anggap saja kita jual di bagian kamera dulu. Kamera depan misalkan kita jual 50.000. Kamera belakang misalkan satu set kita jual di harga 75.000. Itu sudah kita dapat 125.000 dari kameranya saja teman-teman. Terus misalkan, nah ini konektor charger satu set. Ini misalkan kita jual 50.000. Karena kebanyakan orang pasti memerlukan yang ori teman-teman. Orang lebih suka spare part yang ori cabutan. Karena spare part ori cabutan dijamin kualitasnya. Nah ini sudah misalnya kita anggap harga 50.000 sudah dapat 175.000. Terus kita lihat apa saja yang bisa dijual. Ini kalau frame sudah ada gompel di sini jadi nggak bisa. Terus yang bisa kita jual speaker atas misalkan kita harga 15.000. Fleksibel on off-nya anggap kita jual 5.000, sudah 195.000. Speaker dari Infinix Note 30 misalkan kita jual yang ori kita kasih harga 15.000. Terus nah ini backdoornya kebetulan masih mulus. Nah ini masih mulus nih teman-teman, backdoornya masih mulus. Ini kita jual ori cabutan kita kasih harga 25.000. Mungkin ini banyak yang minat teman-teman, karena orang lebih suka yang ori. Nah ini misalnya kita jual 25.000. Ini sudah 235.000 dari hasil penjualan spare partnya. Dan ini sidik jari anggap kita jual 35.000. Terus ini frame bezel tengahnya anggap kita jual 15.000. Nah itu kita sudah dapat 285.000. Dan untuk baterai ini bisa kita tes. Kalau baterai normal bisa kita jual. Anggap saja ini misalnya baterainya masih bagus, kita jual di harga 35.000. Terus tutup ini adalah ini bukan, ini mungkin dari HP yang lain. Nah ini
ada SIM tray-nya teman-teman. SIM tray ori anggap kita jual di harga 10.000, itu sudah kita dapat 330.000. Ya, jadi pertanyaannya di sini, bagaimana cara kita menjual spare part-nya, Bang? Nah, di sini saya akan jelaskan cara saya menjual spare part Android, teman-teman. Biar semuanya bisa bermanfaat. Jadi kan semuanya dari HP-HP layar poni itu semuanya ada harganya, teman-teman. Jadi nggak ada yang mubazir. Ini sudah dapat keuntungan 330.000. Nah, di sini saya akan kasih contoh bagaimana cara saya menjual spare partnya, teman-teman. Nah, ini toko Shopee saya, teman-teman. Nah, dan di sini kebetulan ada yang sudah memesan produk yang saya jual dari Shopee. Nah, ini adalah toko yang saya pakai untuk menjual spare part. Ini kita klik apa pesanan yang perlu dikirim. Nah, di sini ada orang yang memesan flexible on off volume Sony XZ ori. Nah, dan di sini ada yang memesan flexible charger Redmi Note 5 ori 1 set dan kamera Oppo A3s. Ini teman-teman, ada yang pesan kamera Oppo A3s CPH 1853 ori cabutan. Coba kita lihat rinciannya. Kamera depan Oppo A3s 25.000, teman-teman. Tapi harus kita pastikan kameranya berfungsi. Di sini yang saya posting semuanya sudah dites. Di sini memesan kamera Oppo A3s dan obeng HP 1 set. Di sini kamera depan saya jual 25.000 dan laku, teman-teman. Ini kalau kita timbang rongsok paling kenanya 1.000 rupiah. Nah, jadi keuntungan lebih kita dari spare part seperti ini. Dan ini adalah contoh produk. Nah, dan ini adalah contoh produk-produk saya yang sudah diposting. Ini ada pemain mesin Vivo P15 Pro normal terkunci pola, bezel tulang tengah Vivo Y03, tutup mesin Vivo Y03, konektor charger Vivo Y03. Ya, ini semuanya hasil dari beli-beli HP rongsok, teman-teman. Tapi spare partnya harus kita cek. Nah, ini yang sudah terjual SIM tray Samsung A10s, backdoor Oppo A3s, nah bezel tulang tengah Redmi Note 10 5G. Ya, ini lumayan buat tambahan keuntungan dari kita beli-beli HP rongsok. Dan di sini akan kita cek berapa penghasilan untuk minggu ini dari hasil penjualan spare part. Nah, ini kita sudah dapat penghasilan 856.000 dari hasil jual spare part dari HP ini, teman-teman. Nah, dan sekarang di sini akan saya kasih contoh bagaimana cara kita menjual produknya di Shopee. Nah, di sini akan saya ambil contoh dulu. Ini saya akan menjual backdoor ini. Nih. Kita kembali dulu. Nah, di sini kita foto dulu. Kita klik produk. Untuk agar kita bisa berjualan di Shopee, kita harus mendaftar sebagai seller, teman-teman.
Jadi untuk cara daftar Shopee nanti kalian bisa cari di YouTube bagaimana cara daftar sebagai penjual. Nah, di sini saya sudah terdaftar sebagai penjual. Di sini saya klik tambah produk baru. Tambah produk baru dan kita foto. Kita foto barangnya, ambil foto sebagai contoh. Nah, ini sudah, kita gunakan gambar. Nah, ini sudah kita ambil gambar. Sekarang kita posting backdoor Infinix Note 30 ori cabutan. Backdoor ori cabutan Infinix Note 30 ori cabutan, mulus 95%. Kita pilih handphone dan aksesoris handphone dan aksesoris lainnya. Sekarang kan kita kasih harga, misalnya kita kasih harga 25.000, stok ada 1. Jika kalian punya 2, klik 2. Di sini kita klik ongkos kirim. Ini berat produk, anggap saja kita tulis 1. Kalau misalkan beratnya di bawah 1 on, ya tulis 1 saja, nggak apa-apa. Nggak usah menyesuaikan ukuran dari yang backdoornya ini. Kita tulis 1 aja. Klik simpan. Kita pilih merek. Infinix. Nah, sekarang akan kita tampilkan. Nah, dan ini adalah produk yang sudah kita posting dari akun Shopee. Ini sudah muncul nanti di beranda jika ada orang cari backdoor yang Infinix Note 30 ori cabutan. Ini walaupun jualnya nggak cepat, misalkan jualnya lambat ya, yang penting nanti suatu saat pasti laku teman-teman, dan ini jadi tabungan juga untuk kita. Selain menambah penghasilan juga menjadi tabungan nih teman-teman. Jadi misalkan barang ini lakunya lama, tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti pasti laku. Apalagi kita sudah sudah sering jual-jual di Shopee, apalagi kita sudah jualan sudah 1 tahun, pelayanan kita bagus, itu setiap hari hampir ada orang yang memesan dari spare part. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada 3 pesanan yang perlu dikirim. Ini saya setiap hari ada terus yang memesan spare part ini. Nah, ini flexible hub, flexible charger. Ini flexible charger Redmi Note 5 ini masih dicari orang nih. Nah, flexible charger Redmi Note 5A ini laku 15.000. Bisa lihat tuh, laku 15.000. Nah, ini kalau kita masukkan fleksibel paling tuh 1.000 aja nggak nyampe nih teman-teman. Jadi kita bisa memilih yang mana yang kita jual kerongsokan, yang mana kita jual sebagai spare part. Tapi kita harus perhatikan juga HP apa yang masih dicari orang spare partnya.
Kalau yang seperti Samsung J2 Prime, J1S, ya itu mending dijual rongsokan aja karena spare partnya susah jualnya teman-teman. Nah, jadi setelah kita kita posting semuanya part-partnya sudah kita posting semuanya, jadi mesin ini bisa kita jual dan kita mengambil keuntungannya dari spare part ini. Jadi setelah kita selesai posting semuanya, ini kita bungkus. Kalau saya bungkusnya pakai ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau ikut cara saya ya silahkan. Nah, ini cara saya. Ini kebesaran plastiknya biasanya saya pakai plastik yang kecil. Jadi ini kita bungkus, spare partnya kita bungkus, nanti akan kita posting. Spare partnya kita bungkus dan nanti kita kasih nama di plastiknya ini. Nah, ini kita bungkus, Nah, misalnya kita bungkus, SIM tray, baterainya kita bungkus. Nah, ini sudah. Nah, sudah kita bungkus. Sekarang akan kita kasih nama, misalkan ini Infinix Note 30. Nah, dan di sini nih adalah contoh-contoh produk yang udah saya posting. Nah, ini ada backdoor Redmi 10A nih. Ini baterainya masih bagus juga saya posting, ya ini lumayan. Ini adalah keuntungan tambahan dari hasil kita membeli-beli HP rosok teman-teman. Jadi kita jangan hanya menjual mesin, spare partnya harus kita jual juga teman-teman. Jadi semuanya bermanfaat. Yang penting spare partnya masih diperlukan orang. Ini khusus Redmi kebetulan. Jadi yang saya posting ini adalah Infinix, nanti akan saya gabung ke kardus yang isinya spare part Infinix. Nah, ini nanti akan saya gabung spare part Infinix. Ya, jadi nanti untuk kalian di sini saya hanya mencontohkan cara memanfaatkan spare part dari HP-HP Android jenis layar full Pony ini teman-teman, jenis layar full. Jadi untuk cara berjualan di Shopee nanti kalian bisa cari di YouTube bagaimana cara untuk berjualan di Shopee. Ya, di sini saya hanya berbagi pengalaman bagaimana cara saya memaksimalkan keuntungan dari membeli HP-HP rusak ini. Nah, dan ini adalah tadi kamera dari Infinix Note 30. Ini kita kasih nama biar enggak tertukar. Kameranya Infinix Note 30. Nah, jadi mesin ini sudah bisa kita kirim atau kita jual juga sebagai spare part, bisa juga. Mesin buat cabutan bisa juga, atau langsung dijual. Kalau dijual ini masuk A++ 256 itu harga sudah 180 ribuan per mesin. Nah, jadi ini anggap saja ini akan kita jual mesinnya. Nah, di sini ini sudah selesai diposting, ini akan saya masukkan nanti ke kotak Infinix. Nah, dan ini juga nanti akan saya posting spare part apa saja yang masih bisa dijual. Jadi kalian jangan takut untuk membeli HP seperti ini teman-teman, karena ini keuntungannya banyak. Misalkan HP-nya hidup kan itu bisa kita perbaiki. Jika HP-nya tidak bisa diperbaiki, kita bisa jual mesin
dan kita jual part-partnya yang masih bisa dipakai. Jadi kalau kalian misalkan mau beli HP ini ya anggap saja kita beli di harga mesin. Kita ambil contoh, misalkan ini Vivo Y12. Y12 ini kan RAM 3, anggap RAM 3 ini, RAM 332. Kalau RAM 332 itu dihitung sama kamera itu harganya sudah 50 ribuan teman-teman. Jadi kalian bisa membeli ini, anggap saja kita beli di harga 50.000 untuk yang mati total. Apalagi kalau yang misalkan minus LCD atau misalkan minus enggak ada sinyal, itu lebih enak lagi teman-teman, karena kita bisa tahu spare part apa saja yang masih bisa dipakai, yang bisa dijual, biar menjadi keuntungan tambahan. Ya, jadi itu saja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi bagi kalian yang mau mengikuti cara saya, monggo silahkan teman-teman. Atau kalian bisa kerjakan bahan atau apa misalkan. Tapi di sini saya kalau yang udah dapat yang seperti ini, biasanya walaupun hidup barangnya itu tetap saya jual per spare part teman-teman. Kamera saya pisah, sidik jari saya pisah, konektor charger dipisah, jadi kan keuntungannya itu lebih maksimal. Ini kalaupun misalkan kita perbaiki, kita servis, anggap saja ini misalkan mati total, kita perbaiki misalkan sampai jadi 300 ribuan, mending ya kita jual spare partnya aja teman-teman. Kita jual mesin, sisanya spare part ini adalah keuntungan buat kita. Ya, itu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe channel ini teman-teman, biar saya semakin semangat lagi untuk upload video. Dan bagi kalian yang mau kirim barang, jangan ragu teman-teman. Di sini barang sampai kita sortir langsung bayar teman-teman. Kita terima kiriman berapapun jumlahnya, kita siap terima, walaupun kuantiti sedikit, misalkan kuantiti di bawah 1 juta juga tetap kita terima teman-teman. Untuk pengiriman misalkan dia berat di atas 10 kilo itu enaknya pakai kargo. Tapi kalau misalkan kalian mau kirim mesin Android misalkan sedikit-sedikit yang seperti ini, misalkan ada 10 biji atau 50 biji, ya ini bisa dikirim pakai JNT Express atau Lion Parcel karena barangnya cepat sampai teman-teman. Di sini kita membelinya pakai grade teman-teman, dari grade yang 1 GB sampai 256 GB teman-teman, dan harganya macam-macam dari 7.500 sampai 190.000 per mesin. Jadi untuk tanya-tanya harga bisa chat WA di deskripsi teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.